Baik, kembali lagi bersama saya Putu Raditya Dika dengan NIM 2782059 dari kelas dari I4B. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari modul 6 dari mata kuliah jaringan komputer 3, yaitu NAT untuk IP version 4. Jadi kita masuk ke introduction terlebih dahulu. Kenapa kita mengambil modul ini? Di sini ada penjelasan alamat IP version 4 adalah angka 32 bit. Secara matematis ini tuh berarti bahwa kita tuh bisa ada lebih dari 4 miliar alamat IP version 4 unik. Pada tahun 1980-an, ini tampak lebih dari cukup untuk alamat IP version 4. Kemudian muncul perkembangan komputer desktop dan laptop yang terjangkau, ponsel pintar, dan tablet. Banyak teknologi digital lainnya dan tentu saja internet. Dengan cepat, menjadi jelas bahwa 4 miliar alamat IP version 4 tidak akan cukup untuk menangani permintaan yang terus meningkat. Inilah mengapa IP version 6 dikembangkan. Bahkan dengan IP version 6, sebagian besar jaringan saat ini hanya menggunakan IP version 4 atau kombinasi IPv4 dan IPv6. Transisi ke jaringan khusus IPv6 masih berlangsung. Itulah sebabnya Network Address Translation atau NAT dikembangkan. NAT itu dirancangkan untuk membantu pengelolaan 4 miliar alamat tersebut sehingga kita semua dapat menggunakan banyak perangkat kita untuk mengakses internet. Seperti yang kita lihat, penting bagi kita untuk memahami tujuan NAT dan cara kerjanya. Sebagai bonus, modul itu akan membahas beberapa aktivitas paket tracer ya. Jadi kita akan lihat apa aja yang akan dibagi dalam modul ini. Yang pertama ada karakteristik NAT, yaitu tuh tujuannya menjelaskan tujuan dan fungsi NAT. Jenis NAT itu tujuannya menjelaskan cara kerja berbagai jenis NAT, keuntungan dan kerugian NAT, menjelaskan kelebihan dan kekurangan NAT, NAT statis, mengkonfigurasikan NAT statis menggunakan CLI, NAT dinamis, mengkonfigurasikan NAT dinamis menggunakan CLI, kemudian PAT ya, PAT itu mengkonfigurasi PAT menggunakan CLI, kemudian ada NAT 64 itu tuh mendeskripsikan menjelaskan NAT untuk IP version 6. Ini kita masuk ke 6.1 yaitu IP version 4 private address space. Bentar. Seperti yang kita tahu, tidak cukup alamat IP4 publik untuk menetapkan alamat unik ke setiap perangkat yang terhubung ke internet. Jaringan umumnya diimplementasikan menggunakan alamat IPv4 pribadi, seperti yang didefinisikan dalam RCF RFC 1918. Tentang alamat yang termasuk dalam RFC 1918 tercantum dalam tabel berikut. Sangat mungkin bahwa komputer yang kita gunakan melihat kursus ini diberi alamat pribadi. Ini ada 3 kelas ABC, kelas A 10.0.0.0 sampai 10.5252525 rentangnya. Dan awalannya itu 10.0.0.0/8. Kelas B tentang alamat internal RFC-nya 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Awalnya 172.16.00.11. Kemudian kelas C 19.68.0 sampai 19.68.5.255.5. Dan awalannya 19.68.0.0/16. Alamat private ini digunakan di dalam suatu organisasi atau situs untuk memungkinkan perangkat berkomunikasi secara lokal. Namun, karena alamat-alamat ini tidak mengidentifikasi perusahaan atau organisasi tertentu, alamat IP version 4 private ini tidak dapat dirutakan melalui internet. Untuk memungkinkan perangkat dengan alamat IP version 4 private mengakses perangkat dan sumber daya di luar jaringan lokal, alamat private tersebut harus terlebih dahulu diterjemahkan ke alamat publik. NAT menyediakan penerjemahan alamat private ke alamat publik, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hal ini itu memungkinkan perangkat dengan alamat IP version 4 private untuk mengakses sumber daya di luar jaringan private-nya, seperti yang ditemukan di internet. NAT dikombinasikan dengan alamat IP version 4 private telah menjadi metode utama untuk mempertahankan alamat IP version 4 publik. Satu alamat IP version 4 publik dapat digunakan bersama oleh ratusan bahkan ribuan perangkat, yang masing-masing dikonfigurasi dengan alamat IP version 4 private yang unik. Di sini bisa dilihat di gambarnya ya. Tanpa NAT, kehabisan ruang alamat IP version 4 akan terjadi sebelum tahun 2000-an. Namun, NAT-nya itu memiliki keterbatasan dan kekurangan yang akan dibahas lebih lanjut di dalam modul ini. Solusi untuk kehabisan ruangan alamat IP version 4 dan keterbatasan NAT adalah transisi bertahap ke IP version 6. Kemudian 612 apa itu NAT? NAT memiliki banyak kegunaan, tetapi kegunaan utamanya adalah untuk menghemat alamat IP version 4 publik.
Hal ini dilakukan dengan memungkinkan jaringan untuk menggunakan alamat IPv4 pribadi secara internal dan hanya melakukan penerjemahan ke alamat publik bila diperlukan. NAT memiliki manfaat yang disarankan, yaitu menambah tingkat privasi dan keamanan pada jaringan, karena menyembunyikan alamat IPv4 internal dari jaringan luar. Router yang mendukung NAT dapat dikonfigurasi dengan satu atau lebih alamat IPv4 publik yang valid. Alamat publik ini dikenal sebagai kumpulan alamat NAT. Ketika perangkat internal mengirimkan lalu lintas keluar dari jaringan, router yang mendukung NAT menerjemahkan alamat IPv4 internal perangkat tersebut ke alamat publik dari kumpulan alamat NAT. Bagi perangkat eksternal, semua trafik yang masuk dan keluar dari jaringan akan tampak memiliki alamat IPv4 publik dari kumpulan alamat yang disediakan. Router NAT biasanya beroperasi di dalam perbatasan jaringan sub. Jaringan sub adalah salah satu atau lebih jaringan dengan satu koneksi ke jaringan tetangganya. Satu jalur masuk dan satu jalur keluar dari jaringan tersebut. Dalam contoh pada gambar R2 adalah router perbatasan seperti yang terlihat dari ISP. R2-nya itu membentuk jaringan stub, ini bisa dilihat. Ketika sebuah perangkat di dalam jaringan stub itu ingin berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringannya, paket tersebut diteruskan ke router perbatasan. Nah, router perbatasannya itu akan melakukan proses NAT, menerjemahkan alamat private internal ke perangkat ke alamat publik eksternal dapat dirutekan. Kemudian ada catatan, koneksi ke ISP dapat menggunakan alamat pribadi atau alamat publik yang digunakan bersama oleh beberapa pelanggan. Untuk keperluan model ini, alamat publik yang akan ditampilkan. Kemudian sini ada cara kerja NAT. Di dalam contoh ini, PC1 dengan alamat private 192.168.10.10 ingin berkomunikasi dengan server web eksternal dengan alamat publik 209.165.201.1. Ini kita lihat dia dari PC ini ke R1, kemudian dalam tabel NAT ini IP-nya di dalam lokal 192.168.10.10, di dalam global 219.105.200.226, di luar lokal 219.105.201, dan di luar global 219.105.201. Kemudian kita bakal bahas terminologi NAT. Di dalam terminologi NAT, jaringan dalam atau inside network adalah kumpulan jaringan yang menjadi subjek penerjemah atau translation. Jaringan luar atau outside network merujuk pada semua jaringan lainnya. Saat menggunakan NAT, alamat IP version 4 memiliki penamaan yang berbeda berdasarkan apakah alamat tersebut berada di jaringan pribadi atau di jaringan publik, dan apakah lalu lintas tersebut masuk atau keluar. NAT-nya itu mencakup 4 jenis alamat, di dalam alamat lokal, di dalam alamat global, di luar alamat lokal, alamat global di luar. Saat menentukan jenis alamat yang digunakan, penting untuk diingat bahwa terminologi NAT selalu diterapkan dari perspektif perangkat dengan alamat yang diterjemahkan. Alamat internal, alamat perangkat yang sedang diterjemahkan oleh NAT. Alamat eksternal, alamat tujuan. NAT juga menggunakan konsep lokal atau global terkait dengan alamat. Alamat lokal adalah alamat apapun yang muncul di bagian dalam jaringan. Alamat global adalah alamat apapun yang muncul di bagian luar jaringan. Istilah dalam dan luar digabungkan dengan istilah lokal dan global untuk merujuk pada alamat tertentu. Router NAT R2 pada gambar adalah titik pemisah antara jaringan dalam dan luar. R2-nya dikonfigurasi dengan kumpulan alamat publik untuk diberikan kepada host dalam. Lihat tabel jaringan dan NAT pada gambar untuk pembahasan berikut tentang masing-masing jenis alamat NAT. Nah, ini di dalam alamat lokal, alamat sumber seperti yang terlihat di jaringan ini biasanya adalah alamat IPv4 pribadi. Pada gambar, alamat IPv4 192.168.10.10 diberikan pada PC1. Adalah alamat lokal internal PC1. Kemudian ada di dalam global address source seperti yang bisa dilihat di luar network. Ini tuh adalah typical global routable IP4 address. Di dalam gambar ini, ketika trafik dari PC1 itu dikirimkan ke web server pada IP 209.165.201.1, R2-nya itu menerjemahkan inside local address ke inside global address. Pada kasus ini, R2-nya itu merubah IP version 4 source address dari 192.168.10.10 ke 209.165.200.226. Pada NAT terminologi, inside local address dari 192.168.10.10 itu ditranslatekan ke inside global address dari 209.165.200.226. Kemudian outside global address, pada address dari destination seperti yang dilihat pada outside network, ini itu global routable IPv4 address yang terhubung ke host pada internet. Sebagai contoh, web servernya itu dapat dijangkau pada IPv4 address 209.165.1.1 dan biasanya itu digunakan pada outside local dan outside global address yang sama.
Kemudian offset local address adalah address dari destination yang bisa kita lihat seperti di Inside Network. Pada contoh ini, PC1 itu mengirimkan traffic ke web server pada IP version 4 address 209.165.1.1. Tapi ini tuh jarang digunakan karena address ini tuh bisa berbeda dari routable global address destination-nya. PC1 itu memiliki alamat internal 192.168.10.10 dari perspektif PC1. Server webnya itu memiliki alamat eksternal 209.165.201.1. Ketika paket dikirim dari PC1 ke alamat global server web, alamat lokal internal PC1 diterjemahkan menjadi 209.165.200.26 alamat global internal. Alamat perangkat eksternal biasanya tidak diterjemahkan karena alamat tersebut biasanya merupakan alamat IPv4 public. Di sini kita harus memperhatikan bahwa PC1 memiliki alamat lokal dan global yang berbeda, sedangkan server web memiliki alamat IP version 4 public yang sama untuk keduanya. Dari perspektif server web, trafik yang berasal dari PC1 tampak berasal dari 209.165.210 dan itu alamat global internal. Oke, di 615 ini cuman pemeriksaan pemahaman. Jadi penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang masuk ke types of NAT atau tipe dari NAT, jenis-jenis NAT. Nah, di sini kita akan membahas banyak versi dari NAT yang tersedia untuk kita sendiri. NAT statis itu menggunakan pemetaan suku ke satu alamat lokal dan juga global. Pemetaan ini dikonfigurasi oleh administrator jaringan dan harus tetap konstan. Di sini kita lihat pada gambar router 2 itu dikonfigurasi dengan pemetaan statis untuk alamat lokal bagian SPR1, PC2 dan juga PC3. Ketika perangkat ini mengirimkan lalu lintas ke internet, alamat lokal dalamnya diterjemahkan ke alamat global yang sudah dikonfigurasi. Untuk jaringan luar, perangkat ini tampaknya memiliki alamat IP/4 public. Dan NAT dinamis. NAT dinamis itu menggunakan kumpulan alamat public yang menetapkan berdasarkan seberapa cepat dia dapat. Ketika perangkat lain, perangkat di dalam itu meminta akses jaringan luar, NAT dinamis menetapkan alamat versi 4 public yang tersedia dari kumpulan. Pada gambar kita bisa lihat bahwasanya PC3 itu telah mengakses internet menggunakan alamat pertama yang tersedia di kolom NAT dinamis. Alamat lainnya itu masih tersedia untuk kita gunakan. Di sini mirip dengan NAT statis. NAT dinamis itu memerlukan cukup alamat publik yang tersedia untuk memenuhi jumlah total dari sesi pengguna secara bersamaan. Kemudian kita bisa lihat translation port address translation atau PAT, itu juga dikenal sebagai NAT overload, di mana memetakan beberapa alamat versi 4 pribadi ke alamat IP versi 4 publik ataupun beberapa alamat. Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan router rumah seperti yang kita gunakan di sehari-hari. ASP memberikan satu alamat ke router, namun beberapa anggota rumah dapat mengakses internet secara bersamaan. Ini adalah bentuk NAT yang paling umum dan baik untuk rumah maupun perusahaan. Dengan PAT, beberapa alamat dipetakan dalam satu ataupun beberapa alamat, karena setiap alamat pribadi itu juga dilacak oleh nomor port. Ketika perangkat memenuhi sesi dari TCP IP, perangkat akan menghasilkan nilai port sumber TCP ataupun UDP. Untuk ID query yang ditetapkan khusus untuk SMP mengidentifikasi secara unik. Ketika router NAT mengirim paket dari klien, ia akan menggunakan nomor port sumbernya untuk mengidentifikasi terjemahan NAT terstruktur secara unik. Kita dapat menonton video untuk melihat animasi proses PAT. Lalu port yang tersedia, port berikutnya yang tersedia.
Sini kita bisa lihat video untuk melihat animasi operasi PAT. Dalam contoh ini kita dapat menetapkan port berikutnya yang tersedia atau 1445 ke dalam alamat host terbuka. Bisa dilihat tabel NAT dengan overload di dalam alamat IP global dan di dalam alamat IP lokal. Dalam animasinya ini di sini telah memilih nomor port yaitu 1444 dan dapat diterima untuk alamat di dalam karena host memiliki alamat versi 4 pribadi yang unik. Namun pada router NAT nomor port itu harus diubah. Jika tidak, paket dari dua host berbeda akan keluar dari router 2 dengan alamat sumber yang sama. Contoh ini mengasumsikan bahwasanya 420 port pertama dalam kisaran 1024 sampai 65535 itu sudah digunakan, sehingga dengan port berikutnya yang tersedia adalah 1445. Kita bisa lihat di tabel berikut adalah perbandingan NAT dan juga PAT, yaitu NAT sendiri pemetaan dari satu ke satu antara alamat inset lokal dan juga inset global. PAT sendiri adalah satu alamat inset global yang dapat dipetakan ke banyak alamat inset lokal. Dan banyak lagi perbedaannya. Dan lanjut ke paket without layer for segment ataupun paket tanpa segmen di lapisan keempat. Nah, di sini bagaimana dengan IP versi 4 yang membawa data selain TCP ataupun UDP? Nah, paket-paket ini berisi nomor port layer 4. Yaitu sendiri menerjemahkan sebagian besar protokol umum yang dibawa oleh IP versi 4 yang tidak menggunakan TCP atau UDP sebagai protokol lapisan dari transportnya. Yang paling umum adalah ICMP versi 4. Kemudian ada catatan bahwasannya dari ICMP versi 4 itu tidak menggunakan ID query. Dan protokol tidak menggunakan nomor port TCP ataupun UDP bervariasi dan berada di luar cakupan dari kurikulum. Kemudian ada paket tracer yang akan dikerjakan mandiri. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan NAT. Kelebihan dari NAT adalah bisa kita lihat di sini ada poin-poin. Yang pertama itu untuk melestarikan skema pengamatan yang terdaftar secara hukum dan mengizinkan privasi internet. NAT itu melestarikan alamat melalui multiplexing tingkat port di dalam aplikasi. Dengan NAT overload ataupun PAT, host internal dapat dibagi satu alamat, yaitu alamat IP versi 4 public untuk semua komunikasi eksternal biasa digunakan di dalam jaringan-jaringan rumahan. Dalam konfigurasi jenis ini sangat sedikit eksternal yang diperlukan untuk mendukung banyak host internal. Dan poin kedua itu NAT itu meningkatkan fleksibilitas koneksi ke jaringan publik. Beberapa kumpulan-kumpulan ataupun kumpulan cadangan dan kumpulan penyimbangan beban dapat diterapkan untuk memastikan koneksi jaringan publik yang efisien dan juga andal. NAT memberikan konsistensi untuk skema pengalaman jaringan internal pada jaringan yang tidak menggunakan IP versi 4. Kemudian poin keempat itu menggunakan IP versi 4 RFC, di mana NAT itu menyembunyikan alamat IP versi 4 pengguna dan perangkat lain. Beberapa orang juga menganggap ini sebagai fitur keamanan, namun sebagian besar ahli setuju bahwa NAT tidak memberikan keamanan.
Kemudian kekurangan NAT. NAT memiliki kekurangan. Fakta bahwa di host internet tampaknya berkomunikasi langsung dengan perangkat berkemampuan NAT, bukan dengan host sebenarnya di jaringan pribadi. Ini akan menimbulkan sejumlah masalah. Salah satu kelemahan pengguna NAT adalah terkait dengan kinerja jaringan, khususnya pada protokol real time seperti VoIP, yang dimana NAT itu meningkatkan penundaan penerusan karena penerjemah setiap alamat IP versi 4 dalam header yang memerlukan waktu. Paket pertama selalu proses switch akan melalui jalur yang lebih lambat, dan router harus melihat setiap paket untuk memutuskan apakah perlu terjemahan. Router harus mengubah header IP versi 4 dan mungkin mengubah header dari TCP ataupun UDP. Checksum header IP versi 4 bersama dengan checksum TCP ataupun UDP itu harus dihitung ulang setiap kali terjemahan dibuat. Paket yang tersisa melalui jalur peralihan cepat jika tidak ada entry change. Jika tidak, mereka itu juga akan tertunda. Penundaan penerusan ini disebabkan oleh proses NAT menjadi lebih masalah karena kumpulan IP versi 4 publik untuk ISP itu menjadi habis. Banyak ISP harus memberikan alamat versi 4 pribadi kepada pelanggan, bukan alamat versi 4 publik. Ini berarti router pelanggan menerjemahkan paket dari alamat versi 4 pribadinya ke alamat IP versi 4 pribadi ISP. Sebelum meneruskan paket ke penyedia lain, ISP kemudian akan melakukan NAT lagi, menerjemahkan alamat versi 4 pribadinya ke salah satu alamat versi publiknya, dan jumlah yang terbatas. Proses penanggulangan NAT dua lapisan ini dikenal sebagai carrier grade NAT ataupun CGN. Dan layanan yang memerlukan inisiasi koneksi TCP di luar jaringan ataupun protokol stateless seperti menggunakan UDP dapat tertunggu kecuali router NAT itu dikonfigurasi untuk mendukung protokol tersebut. Paket yang tidak dapat mencapai tujuan mereka, beberapa protokol mengakomodasi satu contoh NAT antara host yang berpartisipasi, FTP mode pasif misalnya. Tetapi ketika gagal, kedua sistem itu dipisahkan dari internet oleh NAT. Mungkin penjelasan saya sampai di sini, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, melanjutkan penjelasan modul selanjutnya di 6.4 yaitu tentang static NAT. Di 6.4.1 ini kita membahas tentang NAT. Nah, jadi atau di sini ada static NAT scenario. Skenario static NAT. Jadi di sini adalah tampilan topologi static NAT. Nah, jadi di gambar satu ini dia memperlihatkan web server dengan IP privat. Jadi IP privat itu 192.168.10.254. Nah, dan juga di sini ada router dan klien luar atau IP public yaitu 209.165.200.254. Oke, jadi kita ke pengertian dari static NAT itu sendiri. Jadi pengertian dari static NAT itu sendiri ialah pemetaan one to one atau satu ke satu secara permanen antara alamat privat internal atau inside address dan alamat public eksternal atau outside address. Nah, jadi dengan static NAT ini, perangkat eksternal di internet itu dapat menginisiasi koneksi ke server lokal di dalam jaringan kita. Itu menggunakan alamat publik yang telah ditentukan. Nah, jadi contohnya pada gambar ini ya 192.168.10.254, dan juga di sini ada inside globalnya atau IP public itu 209.165.201.5. Oke, langsung saja kita ke bawah di 6.4.2 konfigur static NAT atau konfigurasi static NAT. Nah, di sini adalah tampilan langkah-langkah perintah CLI Cisco pada router 2-nya. Oke, jadi di langkah pertama itu dia membuat pemetaan antara IP privat lokal atau inside lokal dan IP public inside global itu dengan perintah
perintahnya di mode konfigurasi global atau dengan IP NAT inside short static dengan IP-nya tadi ya. Nah, oke, di sini ada step kedua atau langkah kedua, itu menentukan interface mana yang bertindak sebagai inside dan outside. Nah, jadi pada router 2, interface serialnya itu 0.1.0 itu sebagai interface dalam. Nah, dan interface luarnya itu 0.1.1 itu interface luar. Oke. Nah, jadi di sini ada if not outside. Nah, jadi dengan konfigurasi ini, paket dari web server yang keluar itu akan diterjemahkan ke IP public. Nah, dan traffic itu sendiri masuk ke IP public. Nah, akan diteruskan ke IP privat web server. Oke, jadi selanjutnya di 6.4.3 tentang analisis static NAT atau analisis static NAT. Nah, jadi di sini tampilan diagram alur paketnya ya. Nah, jadi di sini klien di internet itu mengirim paket ke web server itu menggunakan alamat tujuan atau destination address dengan IP publiknya itu 209.165.201.5. Nah, jadi paket tiba di interface outside di router 2 itu router 2 itu mengecek tabel NAT dan menemukan pemetaan IP dengan IP 209.165.201 dan .5 ke IP lokal 192.168.10.254. Nah, jadi R2 ini tadi dia mengganti alamat tujuan itu menjadi 192.168.10.254 dan meneruskannya ke web server. Nah, jadi web server itu sendiri akan menerima paket dan membalasnya dengan source address 192.168.10.254. Nah, jadi saat paket itu tiba, paket balasan tiba di interface di inside R2 itu mengubah source address kembali menjadi IP public, yaitu tadi 209.165.201.5. Nah, selanjutnya dia mengisikannya ke jaringan luar. Oke, jadi klien menerima balasan dari web server itu dengan sukses. Selanjutnya di 6.4.4 ada verifikasi static NAT atau verifikasi static NAT. Oke. Jadi untuk memverifikasi apakah static NAT itu berfungsi atau tidak, kita bisa menggunakan beberapa perintah ya di sini. Nah, jadi di sini ada show IP NAT translation. Nah, jadi ini untuk menampilkan pemetaan aktif karena static NAT itu entry pemetaan akan selalu ada di tabel NAT meskipun tidak ada traffic aktifnya. Nah, jadi ada sesi aktif. Perintah ini juga itu memperlihatkan alamat perangkat luar atau outside lokal atau global. Di sini ada selanjutnya show IP NAT. Nih, show IP NAT statistik. Nah, jadi perintah ini itu untuk menampilkan informasi statistik seperti jumlah translasi aktif, konfigurasi interface, serta jumlah hits atau keberhasilan translasi dan misses. Nah, sebelum pengujian itu kita bisa membersihkan statik lama dengan perintah clear IP NAT statistik. Oke, kita selanjut di 6.5 tentang dynamic NAT. Nah, jadi di sini kita masuk di skenario 6.5.1 tentang dynamic NAT scenario atau skenario dynamic NAT. Nah, jadi berbeda dengan static NAT yang memetakan satu IP secara permanen, dynamic NAT ini itu memetakan IP private lokal ke IP public secara otomatis dari sekumpulan IP yang disediakan yang disebut pool IP public. Nah, jadi dia prinsip kerjanya adalah first come atau first served, siapa cepat dia dapat. Nah, jadi ketika perangkat di dalam LAN mengakses internet, router 2 akan mengambil salah satu IP public yang sedang tidak digunakan dari full. Nah, jadi catatan pentingnya itu jumlah koneksi bersamaan terbatas pada jumlah IP public yang tersedia di dalam full.
Oke, selanjutnya di 6.5.2 itu ada configure dynamic NAT atau konfigurasi dynamic NAT. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah dynamic NAT. Nah, jadi di sini langkah satunya itu membuat full IP public menggunakan perintah IP NAT full. Nah, di sini yang kedua itu dengan perintah access list permit. Nah, step 3 ada IP NAT inside sort list. Yang keempat ada IP NAT inside dan yang kelima itu ada interface serialnya. Oke. Nah, kalau di langkah 2 ini itu membuat standar ACL-nya. Yang ketiga itu menghubungkan ACL dengan polnetnya. Yang keempat dan 5 itu menentukan interface inside dan outside seperti pada static NAT. Oke, kita lanjut di 6.5.3 ada analisis dynamic NAT inside to outside. Nah, jadi itu analisis dynamic NAT dalam keluar. Nah, jadi Nah, di sini di router 2 itu menerima paket. Nah, karena dipicu oleh ACL, R2 itu mengambil IP public. Pertama yang tersedia dari full 209 tadi. Nah, untuk PC1 dan IP public berikutnya itu oke, PC selanjutnya ya. Nah, selanjutnya di R2 dia itu mengganti short address-nya masing-masing PC dengan IP public dari file tersebut dan meneruskannya ke internet. Oke, begitu secara kerjanya. Di 6 titik Selanjut di 6.5.4 itu ada analysis dynamic NAT outside to inside atau analisis dynamic NAT luar ke dalam. Nah, jadi proses balasan dari luar ke dalam itu server merespon paket dan mengirimkannya kembali dan mengirimkannya kembali ke alamat tujuan IP publiknya tadi 209. Dan untuk PC1 di 209 itu untuk PC2. Nah, jadi router 2 itu menerima paket tersebut melakukan pencarian pada tabel NAT dynamic. Lalu dia mengubah alamat tujuannya kembali menjadi IP private lokal yaitu 192. Nah, jadi PC1 dan PC2 itu menerima paket balasan dan komunikasi berjalan lancar. Nah, selanjutnya di 655 itu ada verifikasi dynamic NAT atau verifikasi dynamic NAT. Nah, jadi untuk verifikasi dan manajemen dynamic NAT itu menggunakan perintah show IP NAT translation itu untuk melihat pemetaan dinamis yang sedang aktif. Jadi kalau di Verbose ini tadi itu untuk melihat detail tambahan seperti waktu entry dibuat dan batas waktu timeout. Nah, kalau seperti bawaan atau defaultnya itu entry pemetaan dinamisnya akan terhapus setelah 24 jam tidak ada aktivitas timeoutnya. Nah, namun itu kita dapat menghapus entry dinamis secara manual untuk keperluan pengujian dengan perintah clear IP NAT translation atau menghapus semua entry translasi dinamis dari tabel NAT. Oke, sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita masuk pada bagian 6.6.1 yaitu tentang path skenario. Kita perbesar dulu tampilannya. Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari yang namanya port address transition atau path. Jadi path ini dia merupakan salah satu jenis network address transition atau path ini masih salah satu jenis dari NAT yang dia ini memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal pakai satu IP address public secara bersamaan. Nah, untuk mengakses internet. Jadi seperti yang kita lihat di sini topologinya ada dua komputer, ada PC1 dan
PC2 dengan PC1 IP address 192.168.10.10 dan PC2 IP address 192.168.11.10. Jadi di sini untuk dua komputer atau dua PC berada pada jaringan lokal yang terhubung di router 1. Selanjutnya untuk router 1 sendiri dia terhubung ke router 2 yang menghubungkan ke jaringan lokal internet ini. Dan di internet sendiri dia terdapat ini router 2 di internet dia ada server 1 dan server 2 yang nantinya dapat diakses oleh kedua komputer ini jalurnya. Dan bagaimana sih si PAT ini bekerja? Nah, karena IP lokalnya SIA 192.168 dia kan merupakan IP private. Jadi address atau alamat tersebut tuh dia tidak dapat digunakan langsung di internet. Jadi nanti ketika PC1 dan PC2 mengakses internet, si router akan mengubah IP address private jadi IP address publik. Nah, misalkan pada contoh kedua komputer pakai IP publik yang sama, misalkan di sini pakai IP publiknya 209.165.200.255. Nah, agar si router ini tetap dapat membedakan koneksi dari masing-masing komputer, si PAT ini dia pakai nomor port yang berbeda. Nah, di sini ada bagian table juga. Dapat dilihat di sini ada inside local address, inside global address, dan outside global address serta outside local address. Di sini misalkan di sini PC1 ya, dia pakai IP address ini kemudian dengan port 1444. Sedangkan untuk inside global address-nya atau PAT-nya dia menjadi 209.165.200.255 dengan portnya 1444. Sedangkan untuk PC2 bagian ini ya, dia sudah untuk insert lokalnya dia ini PC2. Dan setelah dijadikan path insert global address dia berubah. Nah, walaupun kedua komputer ini dia memakai IP public yang sama, router tetap dapat membedakan koneksi karena di sini nomor portnya dia berbeda. Jadi dia ngebedainnya pakai nomor port meskipun si IP address-nya sama. Oke, sebenarnya di bagian ini ada beberapa cara untuk konfigurasi. Jadi caranya yang pertama, si PAT ini pakai satu IP publik, di mana nanti seluruh perangkat berbagi satu IP publik. Dan yang kedua, PAT ini bisa pakai beberapa IP publik apabila misalkan si ISP ini menyediakan lebih dari satu IP untuk organisasinya. Jadi untuk PAT skenario kita sudah mempelajari konsep dasar yang namanya PAT. Mungkin cukup kita lanjut pada penjelasan 6.6.2 yaitu tentang konfigurasi PAT. Di sini kita akan mempelajari cara konfigurasinya ya. Pakai satu address IP 4 IP publik untuk mengakses internet. Jadi agar setiap koneksi tetap dapat dibedakan, router dia pakai nomor port yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Nah, teknik ini bisa kita sebut dengan namanya overload atau path overload.
untuk penjelasan atau perbedaan kalau antara NAT biasa dan PAT, yaitu pada keyword overload-nya. Jadi untuk keyword overload, dia memungkinkan banyak perangkat pakai satu IP publik secara bersamaan. Jadi nanti router akan membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor portnya, sehingga nantinya komunikasi dari banyak pengguna tetap bisa berjalan dan saling bertukar tentunya. Ini ada beberapa perintah konfigurasinya ini untuk mengaktifkan PAT-nya. Misalkan di sini ada IP NAT inside source with one interface serial. Nah, di sini dia pakai ACL1 untuk menentukan jaringan mana yang akan diterjemahkan. Kemudian untuk bagian interface, dia nunjukin bahwa itu diambil dari interface serial. Untuk keyword overload, dia nantinya memungkinkan banyak perangkat berbagi satu IP publik. Ini ada access list, menentukan jaringannya apa, interface-nya, IP NAT inside. Nah, kalau di bagian sini menentukan interface inside, jadi kalau inside itu berarti yang ada di dalam, berarti dia private, sedangkan yang out itu yang keluar, berarti dia public. Kemudian untuk alur kerja PAT sendiri, dia setelah menerima paket dari IP private, nanti dia akan ubah IP private jadi IP publik pada interface serial. Di sini nggak ada gambar untuk interface-nya. Jadi nanti dia akan memberikan nomor port yang berbeda untuk setiap koneksinya, seperti yang di NAT table ini ya, yang membedakannya pada portnya. Kemudian nanti setelah memberikan nomor port, dia akan mengirim paket ke internet pakai satu IP address public. Kita lanjut, mungkin cukup ya penjelasan. Kita lanjut pada bagian 6.6.3 konfigurasi PAT pool address pool. Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi PAT pakai address pool. Pakai di sini fiturnya masih pakai overload. Untuk penjelasan konfigurasinya, di beberapa konfigurasi ini untuk membuat pool dengan IP public. Kemudian di sini buat menentukan jaringan lokal yang akan diubah ke IP publiknya. Ini menentukan interface, menghubungkan ACL dengan address pool. Oke, mungkin cukup ya penjelasan 26.6.3. Kita lanjut lagi ke bagian 6.6.4. Di sini kita akan coba menganalisis bagaimana PAT ini bekerja ketika si komputer mengakses server di internet. Kemudian di sini pada contoh ada untuk router 1 sama ya topologinya seperti yang di atas. PC1, PC2. Jadi PC1 nanti dia akan mengakses server 1, sedangkan di sini PC2 akan akses server 2. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, keduanya dia masih pakai IP private. Jadi nanti si tugas dari router 2 dia akan ganti IP private yang ada di sini jadi IP publik untuk keluar akses internet. Kemudian untuk tahapan 2, nanti ketika si paket PC1 dia melewati
router 2 IP sumbernya nanti diubah jadi IP public. Nah, selanjutnya untuk tugas dari router 2 nanti dia sudah disebutkan bahwa dia akan mengganti IP publik mengubah IP private ke IP publik. Pakai IP-nya masih sama, cuman yang membedakan itu adalah portnya. Oke, mungkin cukup penjelasan pada 6.6.4. Lanjut ke bagian 6.6.5. Di sini kita akan belajar bagaimana proses part ini bekerja. Ketika si server ini mengirim balasan kembali ke PC1, PC2. Meskipun nanti si PC1 dan PC2 ini sudah pakai IP public yang sama, nah nanti si routernya tetap dapat mengirim paket ke tujuan yang benar. Setiap koneksi memiliki nomor port yang berbeda. Jadi nanti ketika server 1 ataupun server 2 dia mengirim balasan, paketnya nanti dikirim menuju IP publiknya, kemudian dia menuju ke IP publik pakai tadilah alamat hasil transmission pathnya. Dan setelah paket sampai ke router 2, nanti dia akan mengirim masuk ke router 2. Nah, si routernya akan memeriksa ke NAT table-nya untuk dia mencari pasangan yang sesuai dengan dia pakai port tujuannya. Jadi untuk server 1 dia misalkan menemukan entry portnya 1444, berarti nanti dia akan si router 2 ini akan ubah ke IP gimana ya, dia nanti akan ubah IP jadi dari 192.168.10.10 ini untuk mengembalikan ke port 14444 sesuai yang kita lihat tersimpan pada NAT table-nya. Kalau sudah, nanti paketnya akan langsung diteruskan. Server 2 juga sama seperti server 1. Jadi di sini dari NAT table kita sudah melihat ya, ada 2 koneksi pakai IP publik yang sama, yang bedanya cuma portnya. Mungkin cukup untuk penjelasan dari 6.6.5, dan kita masuk ke bagian verifikasi pathnya. Kita bisa lihat konfigurasi path yang sudah dilakukan sebelumnya. Supaya nanti kita memastikan apakah konfigurasinya sesuai dan berjalan dengan baik dan benar. Di sini perintahnya pakai show IP NAT translation. Kemudian di sini muncul bagian pro inside global serta inside lokal, outside lokal, dan outside global. Juga di sini kita lihat ya, untuk yang TCP outnya yang keluarnya berapa, inside global, inside lokalnya. Kemudian kita di sini masuk pada tahap perintah show IP NAT statistik. Jadi pada bagian ini, perintah ini untuk melihat konfigurasi atau informasi statis dari NAT atau pathnya. Sini untuk output yang ditampilkan seperti yang kita lihat. Di sini ada jumlah transisi aktifnya, kemudian interface-nya ada, outside-nya berapa, interface apa, serta
insight-nya apa, kemudian dia bisa di sini ada informasi mengenai notebook juga. Mungkin cukup ya penjelasan dari modul 6 tentang verifikasi sifatnya. Oke, kita lanjut ke bagian 7.1, yaitu tentang NAT pakai IP6, IP versi 6. Nah, kalau pada bagian ini kita akan membahas NAT pada IP6, IP versi 6. Tentunya beda ya kalau dengan IP versi 4 yang dia memiliki keterbatasan jumlah alamat IP. Kalau dia pakai IP versi 6 ini dia memiliki ruang address yang tentunya sangat besar dibanding dengan IP 4. Kalau untuk IP ini kita pakai sekitar 128 bit. Jadi dia mampu menyediakan sekitar 340 silicon IP address-nya. Undersilions. Jadi meskipun demikian, si IP versi 6 ini dia tetap pakai yang namanya di sini namanya unique local address, ULA. Yaitu di sini untuk ULA sendiri merupakan address atau alamat yang digunakan untuk dia berkomunikasi di dalam jaringan lokal area atau LAN, local area. Nah, kemudian si ULA ini dia punya fungsi yang mirip dengan IP private pada IP versi 4. Namun untuk tujuannya bukan sebagai penghemat IP address atau dia meningkatkan keamanan, melainkan hanya untuk dia komunikasi internal dalam suatu network atau jaringan. Nah, selain itu di sini IP versi 4 juga dia mendukung yang namanya teknologi apa ini, NAT 64. Jadi di sini untuk NAT 64 sendiri dia digunakan untuk translation, menerjemahkan apa ya namanya, hubungan atau komunikasi antar jaringan IP versi 6 dengan jaringan IP versi 4. Jadi nanti perangkat yang menggunakan IP versi 6 dia tetap dapat terhubung atau berkomunikasi dengan perangkat atau server yang pakai IP versi 4. Ya, mungkin cukup ya penjelasan dari NAT IP version 6 ini. Lanjut masuk pada bagian NAT 64. Jadi di sini kita akan mempelajari NAT 64, di mana NAT 64 yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat IP versi 6 berkomunikasi dengan perangkat yang pakai IP versi 4. Nah, di sini ada untuk bagian topologinya. Di sini ada router. Di sini routernya NAT 64 yang berada di antara jaringan IP version 6 dan IP version 4. Nah, ketika nanti perangkat yang punya IP version 6 ingin akses si internet atau server atau pakai perangkat-perangkat yang pakai IP version 4, nanti router ini dia akan menerjemahkan si paket IP version 6 ini menjadi paket menerjemahkan paket IP version 6 menjadi paket IP version 4. Begitu juga sebaliknya, nanti ketika si IP version 4 ini mengirimkan balasan, router akan menerjemahkan lagi menjadi IP version 6. Jadi berbalik ya, ketika dia IP version 6 dia mengirim paket, nanti router ini akan ubah dari IP version 6 ke
IP version 4 sebaliknya. Kalau misalkan nanti komunikasi yang terjadi antar perangkat yang sama-sama pakai IP version 4 atau IP version 6, maka nanti paket dia langsung dikirim tanpa diproses kalau dia sama-sama pakai IP yang versinya sama. Jadi NAT64 ini digunakan ketika si IP-nya ini dia beda. Oke. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Terima kasih.